Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara dan Bapak Ibu berada saat ini, biarlah kita tetap senantiasa mengucap syukur karena Tuhan adalah Allah yang baik dalam hidup kita. Beberapa minggu kita tidak bertemu, tapi kita senantiasa bertemu di dalam Tuhan. Minggu per minggu kasih karunia Tuhan semakin nyata dalam kehidupan Bapak Ibu bersama keluarga, baik kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan pun juga menyertai Bapak Ibu Gembala yang ada di tempat ini. Kita akan bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang senantiasa menjaga kami dengan begitu cakapnya, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan tidak pernah lalai. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Kesehatan dan kekuatan-Mu boleh kami rasakan saat ini, sehingga kami pada hari ini Tuhan boleh bersama-sama kembali bersekutu. Walaupun kami terpisah jarak dan waktu, kami yakin dan percaya Roh Kudus senantiasa hadir dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus yang membawa kami bersatu Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh memuji dan membesarkan nama-Mu bersama-sama pada saat ini. Tuhan Yesus, memberkati ibadah pada malam jam ini. Tuhan senantiasa boleh hadir di dalam hati kami masing-masing. Roh Kudus sendiri yang akan bekerja lewat kami semua pada saat ini. Memberkati kami Tuhan, sang leader singer. Biarlah kasih dan karunia-Mu boleh turun atas kami. Memberkati operator LCD Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada jam ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan rahasia firman-Mu atas kami. Berkati secara khusus, sehingga kami semakin mengerti Tuhan apa kehendak Tuhan atas hidup kami semua pada malam jam ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan, persoalan boleh datang dalam hidup kami, sakit penyakit boleh kami rasakan, tapi kami yakin percaya Tuhan, kesembuhan boleh kami terima, jalan keluar boleh kami temukan, karena kami senantiasa boleh memandang kepada salib Tuhan, boleh memandang kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, syukur terima kasih, syukur terima kasih Tuhan. Tidak ada yang layak kami persembahkan di hadapan-Mu selain puji hormat kami, selain penyembahan kami, selain kepujian kami. Layakkan kami Tuhan malam jam ini, dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur terima kasih. Kami akan masuk lebih dalam hadirat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji Tuhan dengan segenap hati, karena pujian kita biar manis terdengar oleh Tuhan.
bersukacita. Amin. Sama-sama kita akan ucapkan.
segala nama. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam firman yang akan kita dengar bersama pada malam hari ini membuat kita semakin tahu apa kehendak Tuhan atas hidup kita. Banyak yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan kita tidak mungkin melupakannya. Tuhan mencari hati hamba pada malam jam ini. Biarlah itu ditemukan Tuhan di dalam hati kita. Katakan bahwa ada hati hamba di dalam hati Bapak Ibu semua dan saudara saat ini, yang mau taat, yang mau setia dalam keadaan apapun juga. Akan masuk dalam pujian ini untuk menyambung dalam firman Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga.
Kami bersyukur di hadirat-Mu Bapa. Kalau oleh karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu, kami boleh melakukan ibadah. Walaupun kami tidak bertatap muka satu dengan yang lain. Tapi Tuhan izinkan kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena kuasa-Mu tiada yang membatasi. Berkat akan sama kami terima. Seperti saat kami beribadah di gedung gereja dan tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Urapi setiap kami. Sehingga sebentar firman Tuhan akan dibentangkan. Kami semua boleh mengerti dan melakukan firman sesuai dengan kehendak dan rencana. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memimpin kami untuk menyampaikan semuanya ini. Haleluya. Amin. Shalom. Jemaat GBI Galilea yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, walaupun kita tidak bertatap muka seperti biasanya, tapi di rumah masing-masing saudara bisa melakukan ibadah. Ya, memang situasi saat ini sangat sulit ya buat kita semua. Karena keadaan yang membuat kita seperti ini. Tetapi semua itu tidak mengurangi akan sukacita kita. Karena sukacita yang diberikan oleh Allah adalah sukacita yang melampaui segala akal. Oleh karena itu, salam sukacita dan salam sehat selalu buat jemaat yang dikasihi oleh Allah semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan berpesan sedikit tentang pandemi yang ada saat ini. Pesan saya sama kok seperti yang lain-lain. Kita tetap menjaga kebersihan, sering cuci tangan, dan cuci tangan itu pun ada aturannya. Dengan air yang mengalir pakai sabun, paling sedikit 10 detik kita mencucinya. Oke? Kemudian kita kalau keluar harus pakai masker. Dan jangan keluar rumah kalau tidak hal yang penting. Kalau itu memaksa kita keluar rumah. Setelah pulang dari di luar rumah itu, kita harus cepat cuci tangan yang tersedia air-air yang di depan rumah kita. Ganti baju, cepat dicuci dan kita mandi. Kemudian baru menyentuh yang lain. Dan ingat Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teristimewa bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai anak-anak yang kecil. Saat ini bukan saatnya libur sekolah, tetapi sekolah belajar di rumah. Ya, ingat ya, belajar di rumah. Oleh karena itu anak-anak jangan dibiarkan berkeliaran ke sana kemari tanpa belajar di rumah. Dan bagi kita, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini bukan libur beribadah, kita ini beribadah di rumah. Oleh karena itu saya mohon dengan segala hormat, ketika saudara menyaksikan tayangan ini, kita harus memakai busana yang sopan, sepantasnya lah. Karena ibadah itu saat kita menghadap ke hadirat Allah. Hormati Allah. Dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-28. Ayat 18 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah amanah agung yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang Maha Agung kepada seluruh murid-muridnya, yaitu rasul-rasulnya saat itu, untuk melaksanakan amanah agung ini. Dan ini ditujukan kepada siapapun untuk disampaikan pesan ini supaya dilaksanakan.
Seperti yang di dalam Kisah Rasul. Pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat 41, 42. Ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sebelum kita masuk lebih dalam penyampaian firman Tuhan ini, kita akan belajar sejarah tentang apa itu Kristen. Kekristenan ada dan disebut pertama kali saat itu di kota Antioquia. Dan murid-murid Tuhan saat itu, mengapa bisa disebut Kristen? Karena hidup mereka menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Filosofi hidupnya, perilakunya, falsafahnya, semua berpusat kepada Kristus. Sehingga orang-orang yang ada di kota Antioquia saat itu menyebut mereka adalah Kristen, yang berarti sama seperti Kristus. Dan kita tahu, kalau kekristenan itu ada di Antioquia yang disampaikan oleh para rasul kepada jemaat yang ada di Antioquia saat itu, berarti Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dengan demikian kita harus tahu bahwa kekristenan itu Tuhan Yesus tidak membawa agama Kristen, tidak. Tapi kekristenan adalah perilaku umat atau murid-murid Tuhan yang menyerupai Tuhan Yesus. Dan bagi kita, saya dan saudara, kalau hidup kita tidak seperti Yesus, tolong ya, jangan sebut Kristen lagi kita ini. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, hidup kita harus serupa dengan Tuhan Yesus. Itu titik dan tidak ada lagi tambah atau kurangnya. Kita kembali ke dalam Injil Matius tadi, pasal 28, ayat 18 dulu. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan saat itu diutus, satu yaitu pergi untuk menjadikan semua apa? Semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita disebut murid, pasti kita harus belajar. Tidak ada seorang murid yang tidak belajar. Apanya yang dipelajari? Terus kita baca. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis yang disebut di sini itu bukan mekanismenya. Bukan harus diselam, dipercik, dan lain sebagainya, tidak. Tapi hakikatnya. Dibaptis itu esensinya adalah mati, kemudian bangkit, meninggalkan kehidupan yang lama, bangkit dan hidup baru. Meninggalkan kodrat dosa kita dan hidup baru untuk hidup dalam kodrat ilahi. Inilah arti sebenarnya daripada baptis. Oleh karena itu baptis itu harus dilandasi atas nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah dibaptis, ayat ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Tadi sudah saya baca, kita baca bersama dalam Kisah Rasul 41-42 tadi, bagaimana hidup jemaat mula-mula yang selalu dipimpin oleh pengajaran para rasul-rasul. Timbul pertanyaan saya, atau pertanyaan kita semua. Ajaran yang mana yang diajarkan oleh rasul-rasul kepada murid-murid yang lain saat itu yang ada? Nah, tentu saja ajaran dari Tuhan Yesus, perilaku kehidupannya saat pelayanannya di bumi ini, bukan tentang ajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lalu-lalu, tidak.
Suatu contoh, kalau kita melihat di dalam Pentakosta, bagaimana Rasul Petrus bisa berdiri dan menyampaikan semua pesan-pesan yang dari Tuhan Yesus di tengah-tengah khalayak yang ramai begitu rupa. Ketika ia diurapi dengan Roh Kudus, khotbahnya sekali khotbah memenangkan 3.000 jiwa. Wow, luar biasa sekali. Jadi pengajaran yang disampaikan adalah ajaran tentang Tuhan Yesus. Karena kekristenan itu bukan zaman perjanjian lama. Kekristenan adalah cara hidup orang-orang dalam zaman anugerah. Saya bukan anti perjanjian lama. Saya mendalami tentang perjanjian lama. Bagaimana lewat perjanjian lama itu kita mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tapi semua itu orientasinya, pengajaran-pengajaran itu untuk bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan yang saat ini ada di Filistina sana. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan adalah zaman anugerah di mana kita hidup bukan lagi memperkarakan tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi adalah bagaimana kita mengarahkan konsep berpikir kita, pola pandang gaya hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau tahu ajaran-ajaran apa yang diajarkan pada kita, yang harus kita pelajari. Di dalam Injil Matius pasal 4, ada tersirat 3 perkara. Ketika Tuhan Yesus diuji oleh iblis di padang gurun, untuk mempercepat waktu, baca saja kita sekalian nanti di rumah masing-masing. Matius pasal 4 ayat 4, Matius pasal 4 ayat 7, Matius pasal 4 ayat 10. Kita baca yang ayat 10 saja. Matius 4 ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepadanya itu kepada iblis. Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya, segenap kebaktian kita hanya kepada Allah semata, bukan yang lain-lain. Terus perintah mana lagi yang harus kita turuti? Perintah Tuhan Yesus. Kembali saya sebutkan, waktu yang ada sangat singkat. Dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit itu mengajarkan satu, kita harus berdampak. Ayat 13 sampai 16, saudara bisa dibaca di sana. Kedua, hidup dalam kebenaran. Kalau hidup keberagamaan kita tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, kita tidak akan masuk surga. Di sana ditulis adalah di kayu sunen atau kebenaran. Karena hidup kebenaran kita harus melebihi ke cara hidup mereka. Di dalam Matius pasal 6, banyak sekali Tuhan mengajar dan memerintahkan. Memberikan sedekah, ayat 1 sampai 4, bagaimana kita bisa memberikan sedekah. Kita tidak munafik, kita harus tulus. Bagaimana kita harus berdoa. Berdoa itu adalah komunikasi dengan Allah. Bukan hanya sekedar meminta-minta. Tapi harus bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Karena doa adalah dialog, komunikasi. Bukan satu arah, harus dua arah. Kemudian hal-hal bagaimana tentang berpuasa, ayat 16 sampai 18. Kemudian hal yang keempat, Tuhan mengajar tentang memelihara atau memanage soal harta. Dan harta itu sama dengan hati kita. Berarti kalau kita harus menyimpan harta kita di bumi, hati kita melekat di bumi ini. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, simpanlah hartamu di surga. Hati kita harus disimpan di dalam kerajaan surga sana. Dan yang kelima, ini yang sering terjadi saat ini. Hal kekhawatiran. Siapapun saat ini sering khawatir. Dan para ahli katakan, ketika kekhawatiran kita melanda dalam kehidupan kita, seluruh imun tubuh kita, daya tahan tubuh kita itu akan melemah. Imun kita akan melemah. Oleh karena itu kita harus
tidak perlu khawatir. Karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita dengan lebih sempurna. Karena Dia tahu apapun yang kita perlukan. Jangan kita merengek-rengek seperti orang-orang. Dan Tuhan katakan, itu semua dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku, kata Tuhan. Tapi engkau carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu lepaskan hal kekhawatiran. Tuhan tidak pernah memberikan ujian pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Matius 7. Kita tidak boleh menghakimi siapa. Ayat 1 sampai 5. Kita harus menjaga kekudusan ayat 6. Dan Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ayat 7 sampai 11. Dan kita harus tahu, Dialah jalan yang benar. Ayat 12 sampai 14. Yang kelima, hati-hati. Ini selalu turut campur dalam setiap kehidupan kita, yaitu soal pengajaran sesat. Dan yang keenam, bagaimana kita membangun cara berpikir, konstelasi bangunan daya berpikir kita untuk merupakan atau menanamkan di dalam dua dasar, batu atau pasir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang harus kita laksanakan, ajaran-ajaran atau perintah-perintah dari Tuhan Yesus. Dan ini tidak gampang, saya tahu tidak gampang. Ini membutuhkan kesungguh-sungguhan. Benar-benar all out. Tidak boleh main-main. Kalau kita mau bertumbuh dewasa, kita akan mengarahkan kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki. Sehingga setiap perbuatan kita, Tuhan disenangkan dan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita, terutama saya, teringat bagaimana Rasul Paulus ketika ia menyampaikan Injil dan berkata, ia harus selalu menjaga pengajaran dirinya, menjaga perilakunya, karena dia adalah murid Yesus dan harus belajar senantiasa. Ketika aku sudah menyampaikan Injil ini, jangan-jangan aku sendiri ditolak. Jangan-jangan aku sendiri ditolak. Apakah Rasul Paulus tidak memiliki iman? Sehingga tidak memiliki jaminan bahwa ia akan menerima kerajaan surga? Bukan, saudara-saudaraku. Bukan Rasul Paulus tidak punya iman. Imannya kita tahu. Dia adalah penulis sebagian besar dari perjanjian baru. Lebih baik kita selalu menyiapkan diri kita untuk bisa sesuai dengan kehendak Tuhan daripada kita sok kepedean. Kita pasti ke sana. Nyata-nyatanya saat akhir-akhirnya Tuhan berkata seperti Matius 7 ayat 23. Hanyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Daripada begitu kan lebih baik kita seakan-akan tidak bisa masuk ke sana. Dan kita berusaha keras memperbarui kehidupan kita, menyiapkan diri kita. Dan ketika saat kita bertemu muka dengan muka, Tuhan berkata, masuklah sahabatku. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh saat ini adalah saat yang menggembirakan bagi kita. Kok sepertinya kita tidak punya empati kepada yang lain? Tidak. Secara rohani kita adalah saat yang menggembirakan. Bagaimana seluruh gedung gereja tertutup, tapi lewat multimedia yang ada, sosial media yang ada, semua bisa disampaikan kabar gembira, yaitu firman Tuhan. Sehingga orang yang tidak pernah mendengar nama Yesus, ketika membuka akses link ini, mereka bisa mendengar nama Tuhan Yesus. Dan mungkin ini juga cara Allah yang dipakai untuk menggenapi rencananya. Kita buka Matius pasal 24. Khotbah tentang akhir zaman.
Saya persingkat saja. Kita membaca mulai dari ayat yang ke-12 saja ya, sampai yang ke-14. Dan saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan bisa membacanya secara lengkap dari ayat yang ke-1. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Kalau ada deru perang, gempa bumi, dan lain sebagainya, itu Tuhan katakan baru permulaan. Tapi ketika Injil ini sampai ke seluruh penjuru bumi, penjuru dunia dikatakan, dan semua bangsa mendengar nama ini, nama Tuhan Yesus, itulah saatnya semua akan berakhir. Tibalah kesudahannya. Akhir sejarah dari dunia ini. Marilah kita persiapkan diri kita masing-masing untuk menghadapi hal yang indah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anakku kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mematahkan atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan kita yang sudah bertahun-tahun menjadi darah dan menggurat di darah dan daging kita, itu adalah hal yang sulit. Dan contohnya sebentar lagi saudara-saudara kita yang merayakan hari raya tentu akan biasa mudik. Tapi saat ini menghadapi masalah, bukan dilarang sebetulnya, supaya tidak terjadi penyebaran virus ini. Kita bertahan di rumah saja. Bisa menyampaikan lewat apapun. Sekarang dunia itu kayaknya begitu kecil. Ini bukan larangan, cuma mencegah supaya tidak terjadi penyebaran. Kapan selesainya kalau sampai kita terus membangkang, berkeras pikiran, mengandalkan kemauan kita sendiri, tidak pernah nurut. Bagaimana kalau kita tidak menurut pemerintah? Katanya kita mengasihi Allah, menghormati Allah. Sedangkan Allah itu kita tidak bisa melihatnya. Padahal kepada pemerintahan yang benar-benar tampak, kita aja nggak pernah hormat karena tidak pernah taat. Bagaimana bisa menghormati Allah? Nah, Bapak Ibu, jemaatku, jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayo, dalam saat yang seperti ini, kita benar-benar menyiapkan diri kita. Lebih dalam lagi. Kita di rumah bisa menyaksikan tayangan-tayangan, live streaming dan lain sebagainya. Satu hari mungkin bisa puluhan kali. Dan itu menjadi bertambahnya pengetahuan wacana kita tentang siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah kita hidup seperti yang Tuhan anjurkan. Menjadi muridnya. Dan menyampaikan kabar ini di setiap bangsa. Sehingga penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan dalam Matius 24 ini. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Mari kita persiapkan hidup kita. Mulai saat ini dan menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Dan percayalah, tidak perlu khawatir dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah memberi ujian pencobaan melampaui batas kekuatan kita. Nah, oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Tapi satu hal yang harus kita laksanakan, tetaplah hidup di dalam kehendak dan perintah Tuhan Yesus. Supaya apa yang diinginkan, yaitu supaya kita serupa dengan Dia, boleh tergenapi dalam kehidupan kita. Seperti jemaat yang mula-mula, karena gaya hidupnya, pola hidupnya sama seperti Kristus, maka disebut Kristen.
Tetap semangat, tetap berjuang. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memperdengarkan suara-Mu untuk mengingatkan kami supaya orientasi berpikir kami bukan hanya saja tertuju kepada perkara-perkara dunia ini. Kami selaku murid-murid-Mu Bapa, mentaati semua ajaran-ajaran-Mu supaya kami boleh memindahkan hati kami bukan di bumi ini tapi di surga yang mulia. Terima kasih Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan semuanya itu sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka adalah milik-Mu Bapa. Dan kami percaya Tuhan berkenan memberkati mereka, baik berkat jasmani, rohani, kesehatan mereka, sukacita ilahi-Mu turun ke atas keluarga mereka masing-masing. Terberkati apa yang mereka perlukan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini, yang dengan begitu patuh, taat akan pemerintah, tidak mengadakan ibadah secara berkelompok atau berhimpun di tempat ibadah, tapi di rumah masing-masing. Kami bersyukur, dan itu tidak mengurangi kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Ibu Gembala sekeluarga. Di saat usia mereka yang menjelang senja Bapa, semakin hari semakin cepat Tuhan. Tuhan senantiasa tetap memberi kekuatan kepada hamba-hamba-Mu ini, sehingga boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, membimbing kami jemaat sidangnya menuju jalan kebenaran dan kehidupan. Terima kasih Tuhan, syukur terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang saat ini menghadapi masalah yang begitu pelik Tuhan. Beri Tuhan hikmat, kemampuan untuk mengatur semuanya sehingga bangsa dan negara kami boleh terlepas dari masalah ini. Bapak, kami berdoa juga untuk tenaga-tenaga medis yang sekarang berada di garis depan untuk menangani COVID-19 ini. Tuhan, mereka sangat mudah terpapar oleh COVID ini Tuhan. Oleh virus ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati mereka semua. Alat-alat pelindung diri mereka Tuhan perlengkapi sehingga dihindarkan dari hal-hal terpaparnya mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan. Beri kekuatan senantiasa kepada para ahli medis yang ada Tuhan, sehingga mereka boleh mengatur waktu, tenaga, dan pikiran mereka, sehingga bangsa negara ini boleh terselamatkan oleh virus ini Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata bagi setiap kami ya Bapa. Syukur, terima kasih Bapa. Syukur. Pada saatnya Tuhan, kami menyerahkan segenap jemaat sidang-Mu, jemaat GPI Galilea di tempat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan kita dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih, pertolongan dan penebusan dari Putra Tunggalnya Tuhan Yesus, dan marilah kita berjalan dalam penyertaan dan bimbingan kuasa Roh Kudus dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.